Jika kita perhatikan ya, bagaimana sebuah merek teknologi raksasa dunia mempertahankan posisinya. Mereka tidak hanya membuat satu produk yang bagus, lalu duduk diam guys. Mereka terus membangun ekosistem, memperkuat sistem keamanan data, dan memperluas jaringan distribusi mereka ke seluruh penjuru dunia agar tidak mudah ditumbangkan oleh kompetitor. Guys, banyak sekarang orang Kristen zaman now cepat berpuas diri setelah mengalami satu kemenangan rohani. Lalu mereka menjadi lengah dan lupa membangun pertahanan iman yang kokoh untuk masa depan mereka. Dalam 2 Tawarik 8 ini, Alkitab mencatat keberhasilan strategi Salomo. Ia tidak hanya membangun bait Allah saja guys, tetapi ia juga membangun kota-kota perbentukan, kota-kota perbekalan, dan memperkuat pertahanan militernya. Luar biasanya, di tengah kesibukan ekspansi dan bisnis raksasa itu, Salomo tidak pernah absen mempersembahkan korban sesuai dengan ketetapan Daud, bapaknya. Dia memperluas wilayah sekaligus menjaga keintiman dengan Tuhan, guys. Prinsip memperkuat pertahanan hidup ini ditegaskan oleh Rasul Paulus, firman Tuhan. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ini kita dapat baca di Efesus 6 ayat 13. Sebagai murid Kristus yang sejati, kita diutus untuk melakukan ekspansi kerajaan Allah ke berbagai bidang guys. Mulai dari dunia kerja, pendidikan, hingga keluarga. Namun, agar wilayah yang kita rebut itu tidak direbut kembali oleh musuh, kita harus peka membangun benteng disiplin rohani ya guys. Menjaga integritas dan konsisten dalam mesbah doa. Pembangunan benteng hidup ini berdiri teguh di atas iman kepada Allah Tritunggal guys. Kita berlindung pada Allah Bapa yang Alkitab sebut sebagai kota benteng dan tempat perlindungan kita yang teguh. Kita melakukan ekspansi dengan menggunakan otoritas dan nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Penakluk Maut yang telah memberikan kita kuasa atas setiap intimidasi musuh. Dan kita guys dipimpin serta diperkuat oleh Roh Kudus yang memberikan strategi hikmat untuk mengelola berkat, bakat, dan waktu kita agar berdampak jangka panjang bagi kerajaannya. Guys, Tuhan tidak memanggil kita untuk sekedar bertahan hidup, melainkan untuk maju dan berdampak. Namun pertanyaannya, apakah Anda dan saya sudah membangun benteng rohani yang kuat di dalam diri kita melalui firman dan doa, atau hidup kita ringkih dan mudah disusupi oleh kompromi dunia? Guys, mari bangkit sebagai pasukan murid Kristus yang tangguh. Rebut wilayahmu, perluas pengaruhmu, pengaruh saya juga, dan bangun benteng iman kita bersama Tuhan Yesus. Kabar baik dunia selalu menemani Anda. Tuhan Yesus memberkati.